Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelum menuju pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintana Rasangsa dengan NPM 2401300115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 24013010109. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizana Rusmari Fatima dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Oke, untuk materi yang pertama ini yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jadi pengeluaran kas dengan cek ini memiliki kebaikan yang dapat ditinjau dari pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Yang kedua, dilebatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakannya cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran bank atau bank statement kepada perusahaan nasabahnya. Rekening koran bank inilah yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi kas perusahaan yang direkam di dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issues, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan digunakannya cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakannya cek dalam pengeluaran kas, cek issues ini akan secara otomatis menerima tanda penerimaan kas dari pihak yang menerima pembayaran. Cancel check sebagai tanda terima pembayaran lebih andal karena di dalam endorsement terkait pihak bank yang merupakan pihak yang independen bagi pembayar maupun bagi penerima pembayaran. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang digunakan. Jadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Di samping itu juga, dokumen ini berfungsi sebagai surat pemberitahuan atau remittance advice yang dikirim kepada kreditur dan juga berfungsi sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua ada cek. Cek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Ada dua pilihan penggunaan cek untuk pembayaran, yaitu yang pertama cek issuer membuat cek atas nama atau cek issuer membuat cek atas unjuk. Cek atas nama ini dibuat dengan mengisi nama orang atau perusahaan yang akan menerima pembayaran pada ruang atas penyerahan ini bayar kepada bla bla bla. Kemudian ada cek issuer membuat cek atas unjuk. Cek ini tuh dibuat biasanya dengan mengisi kata tunai pada ruang yang ada di dalam cek tersebut tadi. Yang ketiga, permintaan cek.
Permintaan cek ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dalam transaksi pengeluaran kas yang tidak berupa pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi yang memerlukan kas ini menulis permintaan cek kepada fungsi akuntansi di bagian utang untuk kepentingan pembuatan bukti kas keluar. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal. Nah, dalam pencatatan utang dengan Account Payable System, untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian. Nah, untuk mencatat pengeluaran kas ya digunakannya jurnal pengeluaran kas. Nah, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Nah, kemudian yang kedua ada register check. Nah, dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan ada dua jurnal. Yang pertama adalah register bukti kas keluar untuk mencatat utang yang timbul, dan yang kedua register check yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Yang selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jadi, jika suatu fungsi itu memerlukan pengeluaran kas, maka fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Nah, kemudian permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Kalau pakainya voucher payable system, bagian utang yang membuat bukti kas keluar dalam bentuk voucher untuk memungkinkan bagian kasa untuk mengisi sejumlah permintaan yang diajukan. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi kas. Jadi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Kemudian yang ketiga ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas yang pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Kedua, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dan yang ketiga adalah pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian terakhir adalah fungsi pemeriksaan intern. Nah, dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan cash secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari A. Prosedur pembuatan bukti kas keluar, B. Prosedur pembayaran kas, C. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Pengeluaran cek untuk pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian tidak memerlukan dokumen permintaan cek karena bagian utang menerima berbagai dokumen yang diperlukan untuk pembuatan bukti kas keluar dari sistem akuntansi pembelian. Sehingga pembuatan bukti kas keluar dapat secara otomatis dilakukan oleh bagian utang berdasarkan dokumen yang terkumpul. Yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas yang memerlukan permintaan cek terdiri dari A. Prosedur permintaan cek, B. Prosedur pembuatan bukti kas keluar, C. Prosedur pembayaran kas, yang D. Prosedur pencatatan pengeluaran kas. Sebagai contoh, Departemen Pemasaran memerlukan jasa konsultan dari sebuah kantor konsultan pemasaran. Nah, pengeluaran cek untuk pembelian jasa ini tidak dilaksanakan melalui sistem akuntansi pembelian karena bagian utang tidak menerima berbagai dokumen diperlukan untuk pembuatan bukti kas keluar, sehingga pembuatan bukti kas keluar tidak dapat secara otomatis dilakukan oleh bagian utang berdasarkan dokumen-dokumen yang terkumpul. Unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk mengawasi kas perusahaan. Yang pertama dengan
Semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada yang sama dengan penerimaan kas atau pada hari kerja berikutnya. Kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. 3. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya kecil dilakukan melalui dana kas kecil diselenggarakan dengan impress system. Pengendalian internal dalam sistem akuntansi memiliki beberapa unsur. Ada organisasi. Yang pertama, fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Dan unsur lainnya adalah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 3. Pengeluaran kas mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. 4. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dan 5. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam proses atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi pengeluaran kas memiliki unsur praktik yang sehat. 6. Saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. 7. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas. 8. Penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh pemeriksa intern atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. 9. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, menerima pembayaran atau dengan memindah bukuan. 10. Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang mencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. 11. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi. 12. Kas yang di perusahaan atau cash in self dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diansurasikan dari kerugian. 13. Kasir diansurasikan atau fatality bond insurance. 14. Kas dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan, misalnya mesin register kas, lemari besi, dan strong room. Dan yang terakhir, semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerima pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui check clearing, sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar tidak menuntut penyerahan kwitansi setelah tanda penerima pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran. Sistem akuntansi mengeluarkan kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas yang telah dibayar. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan meminta kwitansi dari perusahaan penerima pembayar segera setelah dicek dikirimkan kepada dan diterima oleh perusahaan penerima pembayaran. Badan ahli dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Pada gambar yang telah ditampilkan ini disajikan badan ahli dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Dalam account payable system ini, pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal pembelian dilaksanakan oleh bagian jurnal berdasarkan faktur dari pemasok sebagai dokumen sumber.
Nah, akun yang didapat dan ditedit dalam jurnal pembelian ini yaitu persediaan dimasukkan ke dalam debit senilai HH. Kemudian, utang gagang ini dimasukkan ke dalam kredit senilai HH. Nah, faktur dari pemasok kemudian dicatat dalam kartu utang dan disimpan bersama dengan dokumen pendukung yang bersangkutan berupa surat order pembelian dan laporan penerimaan barang oleh bagian utang berdasarkan tanggal jatuh temponya. Seharusnya, faktur dari pemasok juga dipakai sebagai dasar pencatatan oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan. Namun, pada gambar yang telah ditampilkan ini, prosedur pencatatan ini tidak dilukiskan. Pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian utang kepada bagian kasa. Nah, pada bagian kasa ini membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari penjabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada kreditur. Nah, faktur dari pemasok dan dokumen pendukungnya diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam jurnal pengeluaran kas. Akun yang didebet dan ditedit dalam jurnal pengeluaran kas ini adalah utang gagang dimasukkan ke dalam debit senilai HH. Kemudian kas ini dimasukkan ke dalam kredit sebesar HH. Prosedur dalam badan ahli dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system ini yaitu pada bagian pertama yaitu bagian jurnal. Dimulai dari bagian pembelian. Nah, proses dimulai saat ada faktur dari pemasok atau FTP dan dokumen pendukung atau DP. Kedua dokumen tersebut digunakan untuk membuat jurnal pembelian. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas ini jika pembayaran dilakukan dokumen yang sama, FTP dan DP digunakan untuk membuat jurnal pengeluaran kas. Pada bagian kedua yaitu bagian utang. Nah, pada bagian utang ini penerimaan dokumen yaitu pada bagian utang menerima faktur dari pemasok dan dokumen pendukung. Selanjutnya penyimpanan dokumen ini disimpan berdasarkan tanggal jatuh tempo faktur. Kemudian pembayaran saat jatuh tempo. Pada saat faktur jatuh tempo, bagian utang akan menyiapkan dokumen untuk proses pembayaran. Jika belum jatuh tempo, proses menunggu. Pada bagian ketiga yaitu bagian kas. Ini penerimaan dokumen. Pada bagian kas menerima faktur dari pemasok. Selanjutnya pengisian dan otorisasi cek. Ini bagian kas mengisi cek dan meminta otorisasi atas cek tersebut. Kemudian selanjutnya pengiriman data kreditur ini setelah cek diotorisasi dokumen berupa DP, FTP, dan cek dikirim ke kreditur atau pemasok. Badan ahli dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Pada gambar yang telah ditampilkan ini disajikan badan ahli dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal. Persediaan ini dimasukkan ke dalam debit senilai HH. Kemudian, bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke kredit senilai HH. Dalam voucher payable system cash basis, ini pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat faktur dari pemasok jatuh tempo. Nah, pada saat jatuh tempo, faktur dari pemasok dilampiri dengan dokumen pendukungnya. Dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang dan bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok.
diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa ini membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari penjabat yang berwenang. Mengirimkan cek tersebut kepada kreditur dilampiri dengan bukti kas keluar lembar T1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advance. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek. Akun yang ditebut dan ditedit dalam register cek ini yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam debit senilai XX. Kemudian kas ini dimasukkan ke dalam kredit senilai XX. Untuk prosedur pencatatan utang, Badan Ahli Dokumen One Time Voucher Payable System dengan cash basis, yaitu pada bagian pertama, bagian utang ini menerima faktur dari pemasok. Nah, proses dimulai saat bagian utang menerima faktur dari pemasok yang berasal dari bagian pembelian. Dan yang kedua yaitu penyimpanan dokumen ini, faktur dan dokumen pendukung disimpan menurut tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, menunggu jatuh tempo ini, jika belum jatuh tempo, maka dokumen tetap disimpan. Jika sudah jatuh tempo, maka proses pembayaran dimulai. Dan selanjutnya yaitu membuat bukti kas keluar. Setelah jatuh tempo, bagian utang membuat kas keluar atau PKK dan mengirimkannya beserta dokumen pendukung ke bagian kas. Namun, pada bagian kedua yaitu bagian kas, ini menerima bukti kas keluar dan dokumen pendukung. Nah, bagian kas ini menerima PKK dan dokumen pendukung dari bagian utang. Selanjutnya, mengisi cek dan otorisasi. Ini bagian kas mengisi cek sesuai jumlah yang harus dibayarkan dan meminta otorisasi. Selanjutnya, mengirimkan ke kreditur ini setelah cek diotorisasi, PKK, cek, dan dokumen pendukung ini dikirim ke kreditur atau pemasok. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu bagian kartu biaya ini menerima bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini dicatat dalam kartu biaya untuk pengendalian dan pelaporan biaya. Nah, pada bagian keempat yaitu bagian jurnal, ini mencatat transaksi. Nah, bukti kas keluar dan dokumen pendukung digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di jurnal serta dicatat dalam register cek. Badan Ahli Dokumen One Time Voucher Payable System dengan Actual Basis atau Full Valid Voucher Payable System. Nah, pada gambar yang telah ditampilkan ini disajikan Badan Ahli Dokumen Sistem Pengeluaran Kas dengan cek dalam voucher payable sistem accrual basis atau full valid voucher payable system. Dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dalam jurnal sebagai berikut ini, yaitu persediaan ini dimasukkan ke dalam debit senilai XX. Kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam kredit senilai XX. Nah, dalam voucher payable accrual basis ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan bukti kas keluar lembar T3 yang dibuat pada saat faktur dari pemasok diterima oleh bagian utang dari bagian pembelian. Pada saat jatuh tempo oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari penjabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar lembar T1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advance. Bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek.
akun yang ditebak dan ditedit dalam register cek ini yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam debit senilai HH. Kemudian kas ini dimasukkan ke dalam kredit senilai HH. Untuk prosedur badan ahli dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis atau full validate voucher payable system ini, yaitu pada bagian pertama ada bagian utang, ini mulai dari faktur dan dokumen pendukung. Proses dimulai saat bagian utang menerima faktur dari pemasok beserta dokumen pendukung atau DP dari bagian pembelian. Kemudian membuat bukti kas keluar atau BKK ini, bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan utang. Kemudian pencatatan register bukti kas keluar ini, bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar. Kemudian penyimpanan dokumen ini, dokumen disimpan menurut tanggal jatuh tempo bukti kas keluar bersama dokumen pendukung. Dan yang terakhir yaitu pada saat jatuh tempo, ketika faktur jatuh tempo, dokumen dikeluarkan untuk proses pembayaran. Pada bagian kedua yaitu bagian kas. Nah, pada bagian kas ini menerima bukti kas keluar, bukti kas menerima BKK dari bagian utang. Kemudian mengisi cek dan otorisasi ini, bagian kas mengisi cek sesuai jumlah pembayaran dan meminta otorisasi. Kemudian pengiriman data editor ini setelah cek di otorisasi, cek bersama dokumen pendukung dikirim ke editor atau pemasok. Pada bagian ketiga yaitu bagian kartu biaya ini menerima bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar juga dikirim ke bagian kartu biaya untuk pencatatan biaya. Dan yang keempat yaitu bagian jurnal ini mencatat transaksi. Nah, bukti kas keluar dan dokumen pendukung ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di jurnal serta dicatat dalam register cek. Badan ahli dokumen build-up voucher payable system. Pada gambar yang telah ditampilkan ini disajikan badan ahli dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam build-up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build-up voucher payable system digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalnya, perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan jangka waktu sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Kesediaan ini dimasukkan ke dalam debit senilai HH. Kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam kredit senilai HH. Dalam build-up voucher payable system ini, pencatatan beban atau persediaan didasarkan atas bukti kas keluar lembar ketiga yang dibuat pada saat pembayaran yang dijadwalkan. Pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan oleh bagian utang, bukti kas keluar dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diserahkan kepada bagian kasa. Bagian kasa membuat cek atas nama dan meminta tanda tangan atas cek dari pejabat yang berwenang serta mengirimkan cek tersebut kepada pemasok dilampiri dengan bukti kas keluar lembar ke-1 sebagai surat pemberitahuan atau remittance advance. Namun, bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya setelah dicap lunas diserahkan oleh bagian kasa kepada bagian jurnal untuk dicatat oleh bagian yang terakhir ini dalam register cek. Maka akun yang didebit dan dikredit dalam register cek ini yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam
debit senilai HH. Kemudian kas ini dimasukkan ke dalam kredit senilai HH. Untuk prosedur badan ahli dokumen build-up voucher payable system ini, yaitu pada bagian pertama, bagian utang. Ini mulai dari faktur dan dokumen pendukung. Nah, proses dimulai saat bagian utang menerima faktur dari pemasok serta dokumen pendukung atau DP dari bagian pembelian. Kemudian membuat bukti kas keluar atau BKK. Nah, bagian utang membuat bukti kas keluar sebagai dasar pencatatan utang. Kemudian, pencatatan register bukti kas keluar. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar. Kemudian, penyimpanan dokumen ini, dokumen disimpan menurut tanggal jatuh tempo bukti kas keluar bersama dokumen pendukung. Kemudian pada saat jatuh tempo ini, ketika waktu jatuh tempo, dokumen dikeluarkan untuk proses pembayaran. Pada bagian kedua yaitu bagian kasa. Nah, pada bagian kasa ini menerima bukti kas keluar, yaitu bagian kas menerima BKK dari bagian utang. Kemudian mengisi cek dan otorisasi ini, bagian kas mengisi cek sesuai jumlah pembayaran dan meminta otorisasi. Kemudian pengiriman data kreditur ini setelah cek diotorisasi, cek bersama dokumen pendukung dikirim ke kreditur atau pemasok. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu bagian kartu biaya. Ini menerima bukti kas keluar. Bukti kas keluar juga dikirim ke bagian kartu biaya untuk pencatatan biaya. Selanjutnya pada bagian keempat yaitu bagian jurnal. Ini mencatat transaksi. Ini bukti kas keluar dan dokumen pendukung digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di jurnal serta dicatat dalam register cek. Sistem dana kas kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system. Dan yang kedua yaitu interest system. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur yaitu yang pertama ada pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dan yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil sehingga setiap saat saldo akun ini berfluktuasi. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, satu akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dalam sistem saldo berfluktuasi, catatan kas perusahaan tidak dapat direkonsiliasi dengan catatan bank. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan kas perusahaan. Sehingga dalam embedded system, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan yang pertama, Anda pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Nah, saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Dan yang kedua, yaitu pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal atau sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Nah, sehingga bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan saja dalam arsip sementara. Dan dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Dan yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Nah,
Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Nah, akun dana kas kecil ini tidak terpengaruhi dengan pengeluaran dana kas kecil. Dengan demikian, pengawasan terhadap dana kas kecil mudah dilakukan, yaitu dengan secara periodik atau secara mendadak menghitung dana kas kecil. Nah, maka jumlah uang yang ada ditambah dengan permintaan pengeluaran kas kecil yang belum dipertanggungjawabkan dan bukti pengeluaran dana kas kecil harus sama dengan saldo akun dana kas kecil yang tercantum dalam buku besar. Sehingga baik dengan impact system maupun dengan fluctuating fund balance system, penyelenggaraan dalam dana kas kecil dilaksanakan melalui 3 prosedur, yaitu yang pertama ada prosedur pembentukan dana kas kecil, prosedur permintaan dan pertanggungjawabkan pengeluaran dana kas kecil, dan prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, dalam pembentukan dana kas kecil dimulai dengan surat keputusan dari Direktur Keuangan mengenai jumlah dana yang disisihkan dalam dana kas kecil dan tujuan pembentukan dana tersebut. Nah, pengeluaran dana kas kecil ini dimulai dengan adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil oleh pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Nah, pemakai dana kas kecil ini berkewajiban mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil dengan membuat pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dalam formulir bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya. Dalam impact system ini, bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan dokumen pendukungnya, disimpan sementara oleh pemegang dana kas kecil untuk digunakan dalam pengisian dan kembali dana kas kecil. Dalam fluctuating fund balance system, bukti pengeluaran kas kecil diserahkan oleh pemegang dana kas kecil dan bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Jika dana kas kecil sudah menipis saldonya, maka pemegang dana kas kecil ini mengisi formulir permintaan pengisian kas kecil. Nah, formulir ini dilampiri dengan bukti-bukti pendukungnya dan dikirimkan ke bagian utang untuk diproses dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil, yaitu yang pertama ada bukti kas keluar. Pada gambar tersebut ini, dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi dan fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, dalam sistem dana kas kecil ini, dokumen yang diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang kedua ada cek. Dan yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, permintaan pengeluaran kas kecil ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Sehingga bagi pemegang dana kas kecil ini, dokumen yang berfungsi sebagai bukti yang telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dan dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakai dana kas kecil. Nah, dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan impact system, bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan dokumen pendukungnya disimpan dalam arsip
sementara oleh pemegang dana kas kecil. Untuk peluang pengisian kembali dana kas kecil. Dalam embedded system ini tidak dilakukan pencatatan bukti pengeluaran kas kecil dalam catatan akuntansi, sehingga dalam fluctuating fund balance system, bukti pengeluaran kas kecil ditampilkan dengan dokumen pendukungnya, kemudian diserahkan oleh pemegang dana kas kecil kepada fungsi akuntansi untuk dicatat dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil menurut embedded system, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dengan bukti pengeluaran kas kecil yang telah dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, pengisian kembali dana kas kecil tidak didasarkan pada jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran kas kecil, namun sesuai dengan kebutuhan pengeluaran uang tunai yang diperkirakan oleh pemegang dana kas kecil. Dengan demikian, jumlah pengisian kembali dana kas kecil dalam fluctuating fund balance system dapat lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil yaitu yang pertama adalah jurnal pengeluaran kas atau bisa disebut cash disbursement journal. Yaitu dalam sistem dana kas kecil ini, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Sehingga dokumen sumbernya dipakai dalam jurnal pengeluaran kas yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Dan yang kedua yaitu register cek. Nah, dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang ketiga yaitu jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil yang diperlukan dalam jurnal khusus. Nah, jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi penerbitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Sehingga jurnal ini hanya digunakan dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil ini yaitu yang pertama adalah fungsi kas dalam sistem dana kas kecil. Nah, fungsi kas ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang kedua yaitu fungsi akuntansi dalam sistem dana kas kecil. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas yang pertama ada pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, dan yang kedua yaitu pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil, dan yang ketiga yaitu pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dan yang keempat yaitu pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil dalam fluctuating fund balance system. Dan yang kelima yaitu
pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut, sehingga fungsi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan kesasihan dokumen pendukung yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Yang keempat yaitu fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemeriksa intern. Nah, dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil atau cash count secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan cara catatan kas. Sehingga fungsi ini juga bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak atau surprise audit terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Di sini kita akan membahas tentang bagan alir dokumen sistem dana kas kecil. Di sini untuk prosedur pembentukan dana kas kecil. Bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil pada debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Selanjutnya, bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit dan kas pada kredit. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Jurnal yang dibuat sebagai berikut. Pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek. Untuk register bukti kas keluar, jurnal yang kita pakai adalah dana kas kecil pada debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Untuk register cek, kita menggunakan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit dan kas pada kredit. Nah, masih dalam prosedur yang sama. Sini yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Dengan jurnal biaya overhead pabrik pada debit, beban administrasi umum pada debit, beban pemasaran pada debit, dan dana kas kecil pada kredit. Kemudian selanjutnya pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek. Dengan register bukti kas keluar, dengan jurnalnya dana kas kecil pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Untuk register ceknya, bukti kas keluar yang akan dibayar pada debit dan kas pada kredit. Di sini untuk prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Yang pertama, bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada debit, kemudian beban administrasi dan umum pada debit, serta beban pemasaran pada debit, dan juga bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Yang kedua adalah sistem kas kecil dengan Validating Fund Balance System. Bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.